Oke, kita sapa dulu penonton setia kita di podcast bersama aku. Nah, diharapkan podcast kali ini tuh punya isi ya guys. Memangnya selama ini nggak ada yang isi gitu? Ya sebenarnya ada sih, cuma dikit. Jadi semoga podcast ini punya isi dan bisa bermanfaat buat penonton-penonton semuanya. Ya, semoga saja. Oke, tapi walaupun Kak kelihatan tegang, kita tetap harus santai ya Kak. Ya. Sebelumnya kenalin dulu ya, kita punya tamu spesial yaitu Kak Farha. Saya dulu. Oke, sebelum kita ngobrol masalah siapa sih Kak Farha ini, kita mau tanya dulu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kerjaannya gimana nih? Kerjaan yang mana ini? Ya semuanya. Untuk sekarang sih aku lagi fokus di audit, mengaudit sebuah perusahaan di daerah Jakarta Pusat. Ya kayak gitu kerjaanku sekarang. Oke teman-teman, jadi Kak Farha adalah seorang auditor. Jadi nanti kita kepo-kepoin tentang apa sih auditor itu dan kerjanya itu bagaimana ya. Udah siap Kak Farha? Oke, siap. Oke. Ngomong-ngomong soal auditor nih Kak, seru nggak sih jadi auditor? Seru kok. Gimana mau ganti profesi jadi auditor? Enggak, jadi podcaster aja udah enak kok. Hahaha, dua-duanya enak kok, jadi auditor juga jadi podcaster. Waduh, oh iya nih, langsung sambil aku tanya-tanya aja ya Kak. Nah, dari tadi juga nanya kok. Berkaitan tentang auditor nih Kak, aku mau tanya sebenarnya kerjanya auditor tuh apaan sih Kak? Kalau setauku tuh kayak dia tuh ngecek terus kayak cari ada penipuan apa enggak di perusahaan gitu, bener nggak? Iya ya. Ya ini tuh yang isinya Kak. Iya, emang benar kerjaannya kita itu ngecek-ngecek laporan keuangan. Tujuannya itu buat kita itu mastiin apakah laporan keuangan yang disajiin sama perusahaan itu wajar nggak sih, sesuai nggak sih sama peraturan akuntansi atau standar akuntansinya. Terus laporan keuangan yang disajiin itu wajar nggak? Misalnya kayak tahun kemarin tuh dia tuh rugi banyak. Nah, terus tahun ini tuh tiba-tiba dia lapanya besar banget. Nah, kita kan dari situ kita bakal curiga tuh atau kelihatan banget kan nggak wajar dari grafik dari bawah kok tiba-tiba langsung laba gitu. Nah, itu makanya kita perlu auditor buat tahu itu. Oh alah, terus. Terus kita juga cek juga nih kan nggak mungkin ya atau bahkan kecil kemungkinan kalau pencatatannya itu nggak ada yang salah, makanya kita harus mengecek lagi. Namanya juga manusia ya. Nah itu dari kesalahan itu kira-kira material enggak ya? Material bangunan. Bukan, tapi lebih ke ngaruh nggak sih semisal salah saji dengan nilai seperti itu. Gimana tuh? Misal ada dua perusahaan A dan B gitu kan. Nah, yang A itu omsetnya 1 M lah. Nah, sedangkan yang B itu 100 juta. Nah, kira-kira misal ada kesalahan 1 juta, salah nyatet aja buat perusahaan B. Perusahaan A ngaruh nggak gitu. Enggak deh. Oh paham. Kalau yang B itu ngaruh ya, soalnya itu hitungannya kayak besar ya. Nah, itu benar banget. Tapi sebelum dilakuin audit, manajemen itu harus ngasih suatu pernyataan loh untuk sesuatu gitu.
untuk meyakinkan auditor bahwa mereka itu bertanggung jawab berkaitan dengan laporan keuangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, pokoknya tentang informasi perusahaan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya salah saji, ya mereka yang bertanggung jawab, tapi auditor juga punya tanggung jawab ya. Apa aja tuh? Tanggung jawab itu misalnya mendeteksi salah saji material ya seperti yang aku sebutkan tadi, terus melaporkan efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan material. Nah sebenarnya sama kayak tujuannya tapi lebih terperinci. Di laporan keuangan kan akunnya banyak tuh. Terus kakak cek semua, butuh berapa waktu tuh buat ngecek sebanyak itu? Iya, dicek semua, tapi kadang juga enggak sih, tergantung kebutuhan dan bidang perusahaan klien tersebut. Kayak kita itu ambil sampel-sampel aja yang sekiranya bakal kelihatan sangat beresiko. Misalnya kayak akun penjualan, akun kas, nah itu biasanya harus dicek dari semua duit itu semua. Iya ya, cuan. Kak, kalau buat tahu perusahaan itu ngelakuin kecurangan tuh gimana ya? Pakai bukti dong. Oh iya ya, kok aneh ya pertanyaannya. Sama kayak kita mau ngusut sebuah masalah, nah kita butuh bukti, atau kalau di audit itu disebutnya itu kayak bukti audit. Bukti audit ini bisa didapat dari wawancara, observasi, atau bahkan dari auditor lama, misalnya seperti auditor yang tahun kemarin gitu. Nah dari bukti ini kita bisa mulai prosedur audit atau mulai mengecek apakah ada kesalahan atau enggak. Bahkan dengan bukti audit yang awal, kita bisa tahu akun mana saja yang mau dicek. Walah gitu. Sekarang kan teknologi canggih ya kak. Bantu nggak sih auditor buat ngelakuin pengujian gitu? Banget, pasti itu. Kerjaan jadi cepat, soalnya semua keperluan by system dan bahkan laporan perusahaan juga bisa dilacak cepat oleh sistem buat apa aja gitu. Auditor tuh milih-milih nggak perusahaan mana yang mau diaudit atau semua tuh mau dipilih aja gitu? Pilih-pilih dong, fee-nya masuk enggak? Enggak itu aja, tapi nah di dunia audit disebut perencanaan awal. Apaan tuh? Menentukan apakah akan menerima klien dan melanjutkan melayani klien. Nah, auditor itu mengidentifikasi alasan klien menginginkan atau membutuhkan audit. Auditor memperoleh kesepakatan tentang perikatan agar tidak ada kesalahpahaman. Auditor mengembangkan strategi keseluruhan audit. Selain itu, gunanya kita seleksi itu dan perencanaan awal buat tahu resiko dari klien itu apa aja. Penting banget ya perencanaan audit biar lancar kan dan sesuai waktunya juga. Ya benar banget. Itu tadi bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat, membantu menjaga biaya audit agar tetap wajar, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Cuannya itu Cuan guys. Setelah perencanaan dan tahu prosedurnya, selanjutnya tuh ngapain? Nah, kita analis atau disebut prosedur analis. Berkaitan sama prosedur, ada 5 jenis. Kita harus tahu data industri, data periode sebelumnya, hasil yang diharapkan, yang diharapkan oleh klien, hasil yang diharapkan ditentukan oleh auditor. Jadi yang diharapkan menggunakan data non finansial.
semua harus didapat Kak. Sebaiknya iya, biar kerjanya lancar dan cepat. Kita juga perlu tahu rasio keuangan. Apa tuh? Rasio keuangan tuh kayak apa ya? Angka yang bisa dijelasin keberlanjutan perusahaan. Misal nih, rasio lancar yang buat tahu kira-kira uang kita tuh cukup nggak ya buat bayar utang ke depannya. Misal kita hutang ke perusahaan lain. Wah, beneran berisi nih podcast. Oke Kak, berkaitan sama penyebab kecurangan di laporan keuangan, itu kenapa kok bisa terjadi? Padahal kan sistem perusahaan tuh pasti bagus banget ya. Sebenarnya banyak faktornya, cuma yang sering terjadi itu karena sistem pengendaliannya kurang atau masih lemah. Kalau sistem pengendalian lemah, auditor juga perlu waktu yang lebih lama buat ngelakuin audit karena kita butuh bukti yang lebih banyak terkait saldo yang dicatat. Oh, ibaratnya kalau pengendalian udah baik, pasti resiko kecurangan tuh bakal menurun juga ya. Bener banget tuh, makanya perlu yang namanya uji pengendalian internal dulu buat tahu pengendalian perusahaan tersebut gimana. Caranya gimana? Biasanya kita udah siapin beberapa kuesioner buat manajemen itu jawab. Bahkan kita juga lakuin wawancara nggak hanya sama manajemennya. Bisa jadi kita juga datang ke direkturnya, tapi juga bisa juga ke karyawan. Setelah semua hasil bukti-bukti nih didapat, terus gimana tuh selesai? Belum tentu, sebenarnya bisa, tapi umumnya setelah menghasilkan bukti-bukti dan ditemukan adanya sesuatu, nanti kita laporkan dan bikin opini sementara dahulu. Nah, nanti kita ngasih tahu ke pihak perusahaan bahwa kita itu ngelakuin perbaikan. Nah, baru nanti ada opini yang terakhir. Oh gitu, seru juga ya. Makanya mau jadi audit. Gajinya gede nggak? Coba cek aja. Oke, bentar-bentar Kak, aku cek dulu ya. Wah, gede banget guys, ternyata. Aku pikir-pikir dulu deh Kak. Oke, karena ternyata nih kita nggak kerasa kalau waktunya tuh udah lama banget. Jam berapa ini? Jam 4. Nah, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu sih Kak. Sebenarnya sih banyak banget ya yang mau aku obrolin dan tanya-tanyain sama Kakak. Padahal masih banyak loh yang harus kamu tahu kalau mau jadi auditor atau buat teman-teman yang lain yang pengen belajar. Tenang Kak, nanti kita bakal sambung di luar dan bakal tanya-tanya lebih mendalam tentang audit. Boleh kan? Boleh, nanti gampang. Oke teman-teman, sebenarnya terima kasih ya buat Kak Farhan udah mau meluangin waktu dan mampir di podcast aku. Iya, sama-sama ya. Semoga kita sama-sama bisa belajar. Iya, semoga. Dan buat teman-teman jangan lupa ya buat nonton podcast selanjutnya. Dan kita mungkin bakal ngobrol lagi sama Kak Farhan di lain kesempatan. Iya. Bye bye.